Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi kita semua yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Ronald Sapteno. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi sahabat Cakrawala yang diberkati Allah. Kita jumpa lagi di hari ini. Puji nama Tuhan. Tuhan mencintai dan mempercayakan kita ada di hari ini dengan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan. Kita akan memulai siaran ini. Mari Bapak Ibu saudara-saudara kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami datang kepadamu ya Allah. Berterima kasih untuk malam yang sudah berlalu. Tuhan sudah jaga dan pelihara kami dalam peristirahatan. Kami boleh tidur dengan enak dan dibangunkan oleh Tuhan dengan pertolongan-Mu sehingga kami ada di hari yang baru 28 April 2021. Kami bersyukur untuk nafas hidup yang Allah anugerahkan bagi kami di hari yang baru ini. Kami bersyukur untuk kaki yang kuat yang dapat menopang tubuh kami sehingga kami dapat berjalan dan melakukan tugas dan aktivitas kami di pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk jantung yang bekerja memompa darah ke bagian tubuh kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kekuatan dan kesehatan yang Allah berikan bagi kami. Kini kami mau membaca dan mau merenungkan bagian firman yang adalah suluh dan terang pada kaki kami. Firman yang adalah roti kehidupan dan air kehidupan yang memuaskan dahaga kami di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Kiranya Allah urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini dan biarlah kuasa Allah menyertai tutur kata. Sehingga lewat tutur kata yang akan keluar atau kami dengar pada pagi hari ini jadi berkat bagi kami. Dalam nama Yesus, sehingga yang lemah dikuatkan, yang sakit dijamah dan disembuhkan dalam nama Yesus. Yang lapar dan dahaga akan kebenaran firman-Mu dipuaskan dalam nama Yesus, sumber berkat itu. Berbicaralah ya Yesus, kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus firman Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sahabat Cakrawala, dimanapun Anda berada, di dalam maupun di luar negeri, di Sulawesi Tengah ataupun di luar kota atau di luar provinsi Sulawesi Tengah, dalam nama Yesus saya akan membaca dari Injil Matius pasal 8. Matius pasal 8 ayat 28 sampai 9 ayatnya yang ke-8. Matius 8 ayat 28 sampai Matius 9 ayatnya yang ke-8. Dua orang yang kerasukan disembuhkan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu.
Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakannya lah segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Demikian jauh pasal pembacaan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Allah. Berbahagialah kita yang mendengar kebenaran firman ini dan melakukannya dalam kehidupan tiap-tiap hari. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara sahabat Cakrawala yang dikasihi dan diberkati Allah. Sekali lagi selamat pagi. Dan kita bersyukur kalau Tuhan izinkan kita hidup sampai detik ini dengan tidak kurang suatu apapun. Dan saya percaya juga oleh berkat-berkat Tuhan, kita semua ada dalam keadaan diberkati Allah. Kita dalam keadaan sehat. Terpujilah Kristus, sumber berkat itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita seringkali diperhadapkan pada dilema mengenai kepedulian dan kemampuan atau kuasa. Seringkali kita bertemu dengan orang-orang yang peduli, tetapi herannya mereka tidak memiliki kekuatan atau kuasa untuk memberi pertolongan. Entah mereka tidak duduk di bangku-bangku pemerintahan, atau mereka yang secara ekonomi sangat kurang. Akan tetapi orang-orang yang memiliki kekuatan dan kuasa, seringkali kita menemukan kalau mereka kurang peduli, atau boleh dikatakan sama sekali tidak peduli dengan sesama kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, puji Tuhan, kita memiliki Allah yang sangat peduli dengan kehidupan saudara dan saya. Allah yang sangat memperhatikan kebutuhan-kebutuhan kita.
dari dua perikop yang kita baca pada hari ini merupakan bagian dari serangkaian mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus dalam perjalanannya sebagai Mesias. Khususnya kita lihat dalam Injil Matius yang kita baru baca tadi, pasal 8 dan juga di pasal yang ke-9. Dari ayat yang ke-28 dari pembacaan kita, Matius 8, kita membaca kalau setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Dari pembacaan ini kita dapat melihat bahwa Yesus sengaja hadir di Gadara melewati jalan pekuburan. Orang-orang zaman dahulu memang percaya kepada roh-roh jahat. Tapi saudara-saudara, kita tidak hanya mengatakan orang-orang zaman dahulu saja. Orang-orang zaman sekarang pun ada banyak yang percaya tentang kuasa-kuasa kegelapan itu, bukan? Mereka percaya bahwa seluruh tempat di bumi ini dipenuhi oleh roh-roh jahat. Dan tidak ada gerakan manusia yang tidak ada bersentuhan dengan kuasa kegelapan. Saudara bayangkan, tidak ada yang tidak bersentuhan dengan kuasa kegelapan. Wow, pola pikir yang sangat dikuasai oleh iblis itu sendiri. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita membaca di dalam Injil lain tentang apa yang terdapat atau yang kita telah baca tadi, ya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, seperti Injil Markus 5:1-20, Lukas 8:26-39. Di situ Tuhan Yesus berkata kepada orang yang kerasukan setan itu, "Siapa namamu?" Dia berkata bahwa dia bernama Legion. Nah, saudara-saudara, Legion adalah satu pasukan yang sangat besar jumlahnya orang. Ya, saudara-saudara, nah kesemuanya ini siap untuk membahayakan umat manusia. Roh-roh itu diam di tempat-tempat yang kotor, seperti di daerah pekuburan, tempat-tempat yang tidak ada air. Nah, mereka juga diam di padang gurun dengan suara-suara aneh. Mereka sangat berbahaya, khususnya pada siang hari, antara matahari terbenam dan matahari terbit. Kalau ada orang yang merasa sedang dirasuk setan atau roh jahat, maka ia dengan mudah menunjukkan tanda-tanda kerasukan itu. Dengan demikian, ia meyakinkan dirinya bahwa di dalam tubuhnya sedang ada roh jahat. Bapak Ibu yang diberkati Allah, puji Tuhan, Yesus justru datang untuk menemui para pesakitan itu. Ya, Yesus justru datang dan menemui para pesakitan itu. Inilah satu kenyataan kepedulian Tuhan Yesus kepada para pesakitan. Apakah dengan perhatian Yesus terhadap mereka yang sakit, mereka yang lemah, mereka yang tidak berdaya, ya, apakah ini menyentuh hati saudara? Bayangkan Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus datang ke tempat yang tidak ingin didatangi siapapun untuk menemui orang-orang yang tidak ingin didekati siapapun. Bukan hanya itu, Tuhan Yesus dengan otoritasnya mengusir roh-roh jahat yang menguasai orang yang sedang sakit itu, ya, yang merasuk kedua orang tersebut. Ayat 32 dari Injil Matius pasal yang ke-8
dengan berkata kepada setan yang mengusir mereka, "Pergilah, keluarlah." Dan mereka masuk ke babi-babi itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, roh-roh jahat tunduk kepada kuasa Yesus. Tindakannya itu menunjukkan kalau Yesus sangat peduli. Ya, sekali lagi, tindakan Yesus itu menunjukkan kalau Ia sangat peduli terhadap saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Di dalam Yesus ada kuasa atas sakit penyakit yang mendera kehidupan kita. Di dalam Yesus ikatan-ikatan dosa, kelemahan-kelemahan kita, keterkaitan kita dengan narkoba, seks bebas, dan kelemahan-kelemahan yang lain. Yesus berkuasa atas itu semua. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Kristus yang ajaib itu. Memperhatikan kepedulian Yesus kepada saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Beda sekali ya. Beda sekali kalau itu kita bandingkan dengan diri kita sebagai orang berdosa. Kita seringkali memperhatikan sesama yang menolong kita, yang rajin memperhatikan kita, yang sesama suku kita, sesama gereja kita, ya. Tapi kita melihat bagaimana Yesus di dalam Kristus tidak ada diskriminasi. Haleluya. Ya, tidak ada. Puji Tuhan. Jadi kalau sifat-sifat diskriminasi itu masih ada pada saudara dan saya, kita perlu minta Tuhan Allah di dalam Kristus ampuni kita. Sekali lagi kita perlu minta Yesus untuk mengampuni saudara dan saya. Kalau masih dalam ibadah kita membeda-bedakan, yang kaya duduk sendiri, yang miskin duduk sendiri, ya, kita perlu minta ampun dari Tuhan, karena di hadapan Allah saudara dan saya semuanya sama. Wah, saudara-saudara, kita melihat perbedaan Yesus dan saudara terdapat di mana? Ya. Kita melihat pada ayat yang ke-34 dari pembacaan kita. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus. Dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Saudara-saudara, seharusnya orang di Gadara itu senang atas apa yang telah Yesus buat terhadap sesama mereka yang ada di Gadara. Bukankah selama ini orang Gadara tidak mampu untuk menolong sesama mereka? Bukankah orang Gadara selama ini tidak berdaya dengan apa yang sedang terjadi dengan saudara mereka yang sakit itu? Tapi sayang, sekali lagi orang Gadara itu lebih mementingkan diri sendiri. Ya, ada kemungkinan ya mereka lebih mementingkan kekayaan daripada kesembuhan saudara mereka. Atau di Gadara itu ada terjadi praktek-praktek kegelapan, praktek-praktek najis, sehingga mereka tidak mau terang itu menerangi kampung mereka. Mereka tidak mau terang menerangi kejahatan mereka, sehingga dengan kehadiran terang yaitu Yesus sendiri membongkar semua kejahatan yang ada di sana. Itu sebabnya mereka lebih melindungi, mereka lebih memprotek diri. Caranya ya mengusir Yesus. Yesus yang ada adalah terang. Mereka tidak mau kejahatan, kebrengsekan mereka, ya, dibongkar oleh Yesus. Itu sebabnya Yesus suruh keluar, pergi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus,
Inilah sifat buruk dari yang namanya manusia. Kita tidak peduli dengan kesembuhan yang diterima oleh sesama kita. Yang ada hanyalah cinta diri, cinta harta benda. Ya, yang penting saya dan saya, yang penting keluarga saya, yang penting suku saya, yang penting daerah saya, orang lain mau mampusan. Saudara-saudara, sikap ini membuktikan bahwa tidak ada Kristus dalam diri kita. Ya. Sifat ini sekali lagi saya mau katakan, kalau tidak ada Kristus dalam diri kita, ya sekali lagi saya mau katakan kita perlu bertobat atas sifat-sifat yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Silakan saudara dapat menyebutkan lagi cinta apa lagi yang membuat kita seringkali menolak Yesus. Ya. Menolak Yesus dalam diri kita, keluarga kita. Seringkali kita menolak Yesus dalam gereja kita. Saudara-saudara, mungkin kita heran dan bertanya-tanya tentang kekejaman orang-orang Gadara ini terhadap sesamanya. Sekali lagi, namun kita juga perlu mawas diri. Bukankah kita juga seringkali masa bodoh untuk menolong sesama kita karena kita tidak juga mau rasa rugi. Kita jadi orang-orang munafik. Kita memelihara kemunafikan itu dalam diri kita sendiri tanpa terkecuali. Saudara-saudara, perikop kedua bukan hanya masalah fisik Yesus peduli, tapi juga Dia berkuasa menolong. Ya. Tuhan Yesus juga peduli atas masalah rohani manusia dengan mengampuni dosa orang lumpuh tersebut. Saudara lihat ayat yang ke-6 dari Matius pasal 9 ini. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Haleluya. Ya. Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Otoritas Tuhan Yesus atas penyakit, otoritas Yesus atas roh-roh jahat dan alam, memanggil orang untuk mengakui otoritasnya atas hidup manusia. Melalui mujizat-mujizat Yesus, Yesus menyatakan diri sebagai satu-satunya Tuhan yang berdaulat atas hidup manusia. Terpujilah Kristus. Yesus adalah satu-satu yang dapat menyelamatkan hidup kita dari segala belenggu yang mengikat dan menghancurkan hidup kita. Sungguh indah bukan? Ya, sungguh indah bukan saudara dan saya yang ada di dalam Yesus? Ia peduli, Ia datang, dan Ia mau memulihkan kita yang sakit dan menyembuhkan penyakit itu, bahkan mau mengampuni dosa yang kita telah buat melawan titah dan kehendaknya. Ingat, apapun permasalahan hidup saudara dan saya, jangan pernah ragukan kasih dan perhatian Yesus kepada kita. Ia sanggup menolong kita dan Ia mau melakukannya untuk kita. Bersediakah kita mengundang Dia dalam hidup kita untuk menolong saudara dan saya? Menolong rumah tangga kita yang diambang perpecahan, menolong anak kita atau diri kita sendiri yang sudah berdoa sekian lama terhadap satu penyakit belum juga disembuhkan, menolong kita yang dalam kekurangan ekonomi, dan menolong kita dalam pergumulan-pergumulan hidup kita yang lain. Sekali lagi saya katakan kepada Bapak Ibu, Ia sanggup menolong kita dan Ia mau melakukannya. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk kesempatan yang Allah berikan bagi kami untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan ini, Bapa. Bapa,
Kalau sampai saat ini kami kurang mengandalkan Engkau dalam hidup, ampunilah kami. Dan detik ini setelah kami mendengar firman Tuhan ini, tolonglah kami untuk mau mengandalkan Engkau. Sebab bersama dengan Engkau, sakit penyakit kami dijamah dan disembuhkan. Bersama dengan Engkau, kebutuhan-kebutuhan kami dipenuhi dalam nama Yesus. Bersama dengan Engkau, masalah-masalah yang dihadapi, masalah anak, masalah rumah tangga, dapat diselesaikan dalam nama Yesus. Masalah dengan pemimpin, dengan hamba Tuhan, dengan para majelis, dengan OS di korps-korps yang ada, dapat diselesaikan dalam nama Yesus. Terpujilah namamu Bapa. Tolonglah kami untuk menyandarkan diri kepada Allah, sumber kepedulian dan kekuatan kami itu. Berkati aktivitas kami sepanjang hari ini Bapa, di kantor, di perusahaan-perusahaan di mana kami bekerja, di kampus atau di sekolah yang kami belajar sekarang ini secara online. Kami berdoa kiranya Allah tolong supaya signalnya tidak mengganggu pelajaran kami, tidak mengganggu kuliah kami, tidak mengganggu pekerjaan kami dalam nama Yesus. Sehingga perkuliahan kami, pendidikan kami, pekerjaan kami dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak kami untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Berkati kami juga yang bekerja di rumah masing-masing. Berkati kami yang bekerja di kebun-kebun untuk mendapat nafkah sesuap nasi. Berkati tanah-tanah kami Bapa. Terpujilah nama Bapa. Ini doa kami. Kami serahkan aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang beraktivitas hari ini, pemerintah bangsa dan negara kami percayakan juga ke dalam tangan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, dan selamat menjadi berkat. Bersama dengan Yesus kita pasti menang. Haleluya. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.